wabarakatuh. Masih di sini dengan Ustazah Rizky. Ustazah akan menyampaikan materi tentang ilmu pengetahuan sosial yang biasa disingkat dengan IPS. Baik, Ustazah akan masuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris. Siapakah anak Ustazah yang sudah mengetahui apa sih negara kepulauan, maritim, dan agraris? Baik, Ustazah akan lanjut ya. Indonesia negara kepulauan. Apa yang dimaksud pulau? Dan apa yang dimaksud dengan kepulauan? Apakah antara pulau dan kepulauan itu sama ataukah berbeda? Baik, Ustazah sudah menyiapkan video. Silakan ditonton. Nah, di sini Indonesia negara kepulauan. Indonesia disebut negara kepulauan karena Indonesia terdiri dari gugusan beberapa pulau seperti dalam gambar ya. Indonesia memiliki pulau sebanyak 13.466 pulau. Pulau-pulau di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan gugusan pulaunya, yaitu Kepulauan Sunda Besar, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Sunda Besar, yaitu terdiri dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Kepulauan Nusa Tenggara, terdiri dari Bali, NTT, Kepulauan Maluku, NTB, Dua, Indonesia negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah kekuasaan laut yang luas dan tersimpan berbagai kekayaan sumber daya alam di dalamnya. Contohnya, seperti seorang nelayan mengambil ikan di laut. 3. Indonesia negara agraris. Indonesia disebut negara agraris karena daratan di Indonesia kaya akan sumber makanan dari berbagai jenis tanaman dan mineral. Contoh, ada pegunungan. Selanjutnya, kekayaan alam Indonesia sangat menguntungkan bagi penduduk, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha pertanian. Contoh dalam gambar ya. Pertanian dan perkebunan di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan komoditas seperti jagung, kelapa sawit, kopi, dan padi. Satu, pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, bentuk muka bumi, atau kenampakan alam Indonesia sangat beragam. Kenampakan alam tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kenampakan alam daratan, kenampakan alam perairan. Kenampakan alam wilayah daratan. Dataran tinggi, dataran rendah, pantai, pegunungan, gunung. Kenampakan alam wilayah perairan terdiri dari sungai, danau, selat, teluk, laut.
Gunung. Gunung adalah bagian tanah yang paling tinggi, bentuknya menyerupai kerucut dengan ketinggian lebih dari 6.000 mdpl. mdpl panjangan dari meter dari permukaan laut. Gunung dapat dimanfaatkan untuk perkebunan, pariwisata, dan pertanian. Pegunungan. Pegunungan adalah daerah yang bergunung-gunung. Biasanya, pegunungan memiliki ketinggian lebih dari 700 mdpl, yaitu meter dari permukaan laut. Pegunungan sangat baik untuk kegiatan pertanian jenis hortikultural. Contohnya, stroberi, kentang, kubis. Dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian daratan yang datar dengan ketinggian antara 0 sampai 200 mdpl. Dataran rendah dapat dimanfaatkan untuk peternakan, perkebunan, industri, dan permukiman. Contoh perkebunan, contoh permukiman. Dataran rendah sangat cocok untuk perkebunan. Contoh tebu, kelapa sawit, dan kina. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 mdpl. Dataran tinggi dapat dimanfaatkan sebagai daerah perkebunan dan pariwisata. Contoh, perkebunan teh Ranca Bali di Bandung, wisata alam di dataran tinggi Dieng. Sungai. Sungai adalah aliran yang teratur yang mengalir dari daerah hulu atau atas sampai ke daerah hilir atau bawah. Sungai dapat dimanfaatkan menjadi sarana seperti transportasi, kegiatan ekonomi. Danau. Danau adalah genangan air tawar yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Danau dapat dimanfaatkan untuk 1. Objek wisata, 2. Irigasi, 3. Pembangkit listrik tenaga air, 4. Tempat budidaya ikan. Contohnya, ada wisata Danau Toba di Sumatera Utara, PLTA Minanjau, Sumatera Barat. Laut. Laut adalah kumpulan air asin yang luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua dengan benua lainnya dan suatu pulau dengan pulau lainnya. Indonesia merupakan negara maritim, oleh karena itu sebagian wilayah Indonesia terdiri dari atas lautan, Laut Jawa, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Halmahera. Lautan di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk sumber mata pencaharian, transportasi, tempat wisata. Pantai. Pantai adalah batasan wilayah lautan dan daratan yang terletak di tepi daratan atau pulau. Pantai memiliki manfaat di bidang pariwisata. Pantai Kuta Bali, Pantai Pangandaran di Jawa Barat, Pantai Tenggiri di Bangka Belitung, Pantai Balikambang di Jawa Timur, tepatnya di Malang. Pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Budaya terdiri dari bahasa, rumah adat,
pakaian adat, senjata tradisional, kesenian, alat musik, suku bangsa. Suku bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan jati diri dan kebudayaan. Menurut sensus BPS tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Ada suku Gayo, ada suku Melayu, ada suku Jawa, ada suku Bali, ada suku Waigeo, ada suku Asmat, bahasa adalah alat yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi. Di Indonesia terdapat lebih dari 665 bahasa daerah yang digunakan penduduknya. Papua sebanyak 250 bahasa, Maluku sebanyak 133 bahasa, Sulawesi sebanyak 105 bahasa, Kalimantan sebanyak 77 bahasa, NTB sebanyak 53 bahasa, Sumatera sebanyak 38 bahasa, Jawa dan Bali 9 bahasa. Kesenian daerah. Kesenian daerah adalah segala bentuk karya seni yang berciri khas daerah tertentu. Kesenian daerah dapat berupa tarian, musik, drama, dan sebagainya. Kesenian daerah biasanya diberikan sebagai hiburan masyarakat, pengiring upacara adat, pertunjukan umum, pakaian adat. Pakaian adat merupakan salah satu unsur keragaman budaya. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Namun, pada suku yang serumpun biasanya memiliki kemiripan. Nah, di sini ada beberapa gambar baju adat ya. Ada Aceh yang pertama, dan yang kedua ada Jawa Timur, yang ketiga ada Jawa Barat, yang keempat ada Kalimantan Timur, yang kelima ada Bali, dan yang keenam ada Sulawesi Tengah, yang terakhir adalah Papua. Senjata tradisional. Senjata tradisional biasanya digunakan sebagai pelengkap pakaian adat, tarian, atau sarana upacara adat. Ada kris dari Jawa Tengah, ada badik dari Sulawesi Selatan, ada rencong dari Aceh, ada mandau dari Kalimantan Barat. Selanjutnya, ada alat musik. Alat musik di Indonesia sangat beraneka ragam. Contohnya ada gendang dari Jawa, tahian dari DKI Jakarta, dan sasundo dari NTT. Rumah adat. Rumah adat adalah rumah asli penduduk atau masyarakat suatu daerah. Contohnya ada joglo dari Jawa Tengah, gadang dari Sumatera Barat, dan tongkonan dari Toraja. Selanjutnya, Ustaz akan menjelaskan yaitu pulau dan kepulauan. Untuk pengertian pulau, jadi pulau dan kepulauan memiliki arti yang berbeda. Pulau adalah tanah atau daratan yang dikelilingi oleh air laut. Sedangkan kepulauan adalah gugusan beberapa pulau. Jadi kepulauan adalah gugusan dari beberapa pulau.
Kemudian, kepulauan dapat diartikan pula sebagai kumpulan pulau. Untuk selanjutnya, Indonesia negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah kekuasaan laut yang luas dan tersimpan berbagai kekayaan sumber daya alam di dalamnya. Maritim adalah mengedepankan pemanfaatan sumber daya alam dalam bidang kelautan yang dilakukan untuk kepentingan negara dan mensejahterakan rakyatnya. Indonesia negara agraris. Indonesia dikenal pula dengan negara agraris. Indonesia terletak di daerah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Tinggi ya, jadi curah hujan di Indonesia itu termasuk tinggi. Hal ini membuat berbagai jenis tumbuhan dapat tumbuh dengan mudah dan berkembang dengan subur. Bahkan ada salah satu lagu bahwa menceritakan tanah Indonesia adalah termasuk tanah surga. Dari batu, kemudian tanah yang lainnya itu subur. Selain itu, di Indonesia pun terletak pada titik pergerakan tektonik sehingga terdapat banyak pegunungan yang kaya akan mineral. Tahukah kamu bahwa negara agraris Indonesia memiliki warisan budaya di bidang pertanian yang telah diakui oleh UNESCO, yaitu subak. Subak adalah sistem irigasi lahan pertanian yang digunakan oleh masyarakat Bali. Letak astronomi dan geografis Indonesia. Letak astronomi suatu negara adalah posisi suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Sedangkan garis lintang membagi belahan bumi menjadi belahan utara dan selatan. Garis lintang, yaitu 0 derajat, disebut garis khatulistiwa. Wilayah Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa adalah Kota Bonjol yang terdapat di Sumatera Barat, Kota Pontianak yang terdapat di Kalimantan Barat, Kota Tumbu yang terdapat di Sulawesi Tengah, dan Pulau Halmahera yang terdapat di Maluku. Garis bujur. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis ini membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu barat dan timur. Belahan bumi ini dipisahkan garis bujur 0 derajat yang melewati kota Greenwich, London. Bujur barat atau biasa disingkat BB dan bujur timur disingkat dengan BT. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan sampai 141 bujur barat. Wilayah bagian Indonesia. Wilayah Indonesia paling utara terletak pada 6 derajat 08 lintang utara, yaitu Pulau Miagas. Wilayah Indonesia paling selatan terletak pada 19 derajat 15 lintang selatan, yaitu bertepat di Pulau Roti di Nusa Tenggara Timur. Kemudian wilayah Indonesia paling barat terletak pada 94 derajat 45 bujur timur, yaitu di Pulau Weh di barat laut Pulau Sumatera. Selanjutnya, wilayah Indonesia paling timur terletak pada 141 derajat 05 bujur timur, yaitu kota Merauke, Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas geografis negara Indonesia. Sebelah utara ada negara Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, dan Laut Tiongkok Selatan. Sedangkan sebelah selatan ada negara Australia, ada Timor Leste, dan Samudra Hindia. Kemudian sebelah barat, yaitu ada Samudra Hindia, sebelah timur ada negara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan, semoga ilmu yang Ustazah sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak Ustazah sekalian.
Baik, pesan ustazah adalah jangan lupa sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan tetap tawadhu kepada orang tua. Dan ustazah, belajar online ini semoga kalian tetap semangat, belajar online ini tidak menghalangi anak ustazah untuk